Ketika seorang pembunuh bayar ulung mencoba membunuh presiden, ia sengaja menembakkan peluru ke dinding. Dengan menggabungkan arah dan putaran kincir angin kecil, ia dapat menghitung penyimpangan peluru. Setelah menghitung penyimpangan, pembunuh bayaran itu menyesuaikan bidiknya dan menembak lagi. Kali ini mengenai sasaran tepat di tengah. Yang perlu ia lakukan hanyalah menahan napas, menunggu presiden muncul, dan kemudian dengan tembakan cepat dan tepat mengakhiri hidupnya seketika. Pengawal itu segera mengambil teropong untuk mencari pembunuh bayaran itu, tetapi pria itu tetap memegang senapan sniper, sengaja memperlihatkan bayangannya untuk menarik perhatian. Setelah dipastikan keberadaannya terungkap, pembunuh bayaran itu dengan cepat menyembunyikan senapan sniper di kopernya, memasang bom waktu, dan dengan tenang pergi. Hanya dengan menjadikan ruangan itu sebagai target, ia dapat lebih menyembunyikan gerakannya. Sebelum pergi, ia mengaktifkan alarm untuk menarik perhatian semua petugas polisi, kemudian masuk ke mobil yang telah disiapkan dan dengan tenang pergi dari hotel. Akhirnya sejumlah besar mobil polisi tiba. Sang pembunuh tersenyum tipis, berbalik dan mengendarai mobil kembali ke tempat parkir, tempat kendaraan pelarian yang sebenarnya disembunyikan. Setelah berapa kali pergantian penjagaan, meskipun mobil pertama terekam dalam rekaman pengawasan, polisi tidak dapat menemukan jejaknya. Ketika tim SWAT memasuki ruangan, mereka justru terjebak dalam perangkat bomnya. Ledakan dahsyat menghancurkan semua sidik jari di tempat kejadian, dan mobil yang digunakannya sebagai kedok juga meledak secara bersamaan, menghapus semua jejak yang ditinggalkannya. Sang pembunuh seperti hantu, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Namun yang mengejutkannya, kehadiran polisi di pos pemeriksaan kota 3 kali lebih banyak dari biasanya. Setiap mobil diperiksa secara menyeluruh, dan bahkan seseorang yang menyamar sebagai pengecara dihentikan oleh polisi dan diperintahkan untuk keluar dan membuka bagasi. Benar saja, polisi menemukan kotak berisi senapan sniper. Anehnya, setelah pemeriksaan menyeluruh, polisi hanya mengatakan tidak ada masalah dan membiarkan si pembunuh pergi. Ternyata senapan sniper itu tidak langsung diletakkan di dalam kotak. Si pembunuh telah membongkarnya dan memodifikasinya dengan mulus, mengintegrasikan bagian-bagian ke dalam kotak. Gagangnya bisa dilepas untuk membentuk teropong bidik, rangka penyangga internal bisa dilepas untuk membentuk badan senapan, dan tarikan resleting berfungsi sebagai pelatuk. 4 peluru disembunyikan di dalam 4 roda. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat menemukan senapan sniper yang disembunyikan dalam susunan ini. Berita itu menimbulkan kehebohan di kantor polisi karena jarak dari kamar hotel ke tempat kejadian sangat mencengangkan, yaitu 3.815 meter. Sebagai perbandingan, rekor dunia hanya 3.540 meter, menjadikan si pembunuh sebagai ahli tingkat atas. Untungnya kantor polisi memiliki seorang detektif berlian, seorang wanita yang setelah meninjau rekaman pengawasan menemukan beberapa petunjuk. 2 menit 50 detik setelah penembakan, seorang pria bersenjata lengkap menyeret koper menjauh. Jelas dialah si pembunuh. Wanita itu menghentikan rekaman dan membandingkan panjang mobil di sebelahnya untuk menentukan tinggi si pembunuh serta dimensi koper. Ini tidak logis karena koper itu hanya setinggi 60 cm. Untuk melakukan pembunuhan ala penembak jitu dari jarak yang sangat jauh, laras senjata setidaknya harus panjang 1 meter. Ini berarti si pembunuh menggunakan senjata yang dimodifikasi disembunyikan di dalam koper. Ini membuat kasusnya jauh lebih mudah. Momen